Kembali kami datang Tuhan di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami mau ungkapkan rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kesempatan yang luar biasa yang Tuhan beri untuk setiap kami. Kami mau Tuhan mengakhiri minggu ini bersama dengan Kau. Kami mau memulai hari ini bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab itu layakkan setiap kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Ampuni setiap kami. Sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Layakkan setiap kami. Kuasai hati dan pikiran kami. Seluruh keberadaan kami Tuhan, kuasai. Kuasai hidup kami sepenuhnya. Roh Kudus, kuasai tempat ini. Kuasai tempat di mana kami berada saat ini. Lakukan apa yang Kau mau di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau bersyukur kepadamu pagi hari ini atas setiap apa yang Tuhan lakukan, atas setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan di hidup kami. Kami mau Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Ya ralalabasa kerebesa karalabasa kerere. Ya ralalabasa basa karalabasa ralalabasa basa karalabasa. Ya ralalabasa ralalabasa basa basa karalabasa. Ya ralalabasa 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 kerere. Ya ralalabasa kerere. Kuasai atmosfer dimanapun kami berada saat ini Tuhan, dengan atmosfer yang daripada-Mu. Ya ralalabasa kerere. Suasana surgawi turun saat ini. Tidak batara lalabasa kerere. Sakaralabasa kerere. Tidak batara lalabasa basa karalabasa basa karalabasa. Tidak batara lalabasa basa karalabasa basa. Tidak lalabasa karalabasa basa basa. Tidak batara lalabasa
hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ya Tuhan, ku sembah dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku sembah Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan,
ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Ya Yesus Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku,
cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena aku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu. Dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihimu, Yesus. Dengan segenap rindu, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang
cukup kami hanya bernyanyi dan memuji. Kerinduanku tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Katakan sekali lagi, tak cukup, tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Melakukan firman-Mu, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus,
pagi hari ini. Roh Kudus, Roh Kudus, pulihkan kami. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Ya la 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 la. Di tempat ini Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin Tuhan. Roh Kudus mengalirkan bebas berkuasa, bekerja sesuai dengan apa yang Kau mau. Pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, hidupku. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku
yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah. Kau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau kusembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, oh Yesus dipuji, disembah, diagungkan. Engkau kan besar Tuhan, kasih-Mu tak terselami, pikiran-Mu tak terselami, perbuatan-Mu dahsyat di hidup kami. Yesus, terima
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, sebab Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan. Kami serahkan hidup kami kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. I sing praises, I sing
sing praises to your name. Yes, Jesus, we praise you, Lord Jesus. Amen. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Oh Jesus, we praise you. Sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give you glory, Jesus. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory, Lord. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory. Yes, I give glory to your name, oh Lord. Glory to your name, oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Kemuliaan bagi Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Yes, amin Tuhan. Engkau Raja, Engkau Raja yang layak. Kami sembah, kami agungkan. Datanglah kerajaan-Mu. Seluruh bumi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan
bersinarlah hai Sion, sambut Raja kemuliaan. Amin. Yes. Putri Sion kan serukan kegirangan kemenangan. Bersinarlah Indonesia. Yes. Indonesia serukan kemenangan. Bukan melihat dan berseri, menyaksikan perbuatanmu. Amin Tuhan. Janji Tuhan digenapi atas kota dan bangsa kami. Kota kami jadi berkat, bangsa kami jadi berkat untuk bangsa-bangsa di dunia. Hujan awal dan hujan akhir bersahutan. Amin. Pemulihan terjadi. Shalom Tuhan turun atas kota dan bangsa kami. Kesembuhan, kesembuhan, pujian dan keselamatan terjadi. Hiasi rumah keagunganmu. Kesembuhan, pujian dan keselamatan terjadi. Hiasi rumah keagunganmu. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, kekal selamanya. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan yang Maha Kuasa, kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Amin Tuhan. Amin, amin. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, atas kota dan bangsa kami. Terus turun Tuhan Shalom-Mu atas kota dan bangsa kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, untuk kami memperkatakan deklarasi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Deklarasi penuai. 1. Kami pasukan penuai dipenuhi roh Allah seperti ada tertulis di Yehezkiel 37 ayat kelima. Tulang-tulang kering dihidupkan kembali. Tuhan menghidupkan semua DNA ilahi untuk menyelesaikan tuaian. 2. Roh Tuhan memberikan excellent soul, menghabiskan semua kemalasan, kebodohan, kebebalan, kelambanan, keras kepala, kesombongan kami. Roh Tuhan memberikan hati dan roh yang baru. 3. Kami pasukan penuai, sudah terbit surya kebenaran,
disembuhkan, dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 4. Kami pasukan penuai, siap dan tidak berlambat masuk masa hujan awal dan hujan akhir yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih dahsyat. 5. Kami angkat perjanjian Yoel, masa roh Allah dicurahkan tanpa batas ke atas semua manusia. 6. Kami selesaikan semua tuaian 5 miliar jiwa dan kekayaan 7.000 triliun. Kami menuai bersama Tuhan Yesus memegang sabit tajam. Kami gerakkan seluruh malaikat penuai, malaikat mujizat, malaikat kesembuhan, dan malaikat penyampai kabar baik. 7. Kami menguasai alam semesta dan menciptakannya dengan firman, menata sesuai dengan tatanan surgawi. Kami kuasai cuaca, musim, angin, gelombang di darat, laut, udara. 8. Tuhan menggerakkan raja-raja di bumi untuk mengerjakan dan mendukung keselamatan. Raja-raja mendukung dan membuka pintu penginjilan. 9. Bangkit ratusan juta penuai dengan gelora yang bersaut-sautan. Tuhan empunya tuaian. Gereja menginjil menyerbu semua golongan, dari kelas atas sampai bawah. Semua golongan dan usia semua mendengar berita Yesus Kristus Juru Selamat. 10. Setiap penuai berjalan dengan dunamos Tuhan, membawa cinta dan mujizat menembus kegelapan dunia. Bahkan mujizat yang belum pernah ada ke tempat pelacuran, di jalan-jalan, rumah sakit, pasar, sekolah. Bahkan Tuhan menjumpai dalam mimpi dan penglihatan. 11. Satu negeri diperanakan dalam satu hari. Indonesia dan negara-negara dilahirkan di serbu roh pertobatan, roh takut akan Tuhan. Kebenaran menyapu bersih dan orang-orang berteriak haus dan lapar akan kebenaran. 12. Bangkit dan menjadi terang. Terang sudah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atas kami. Kami pergi menyampaikan kabar baik kepada para tawanan preman, pelacur, pecandu narkoba, orang sakit, orang miskin, artis, konglomerat, dan lain-lain. Penggenapan Yesaya 60, kambing domba Kedar berhimpun dan domba Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu, menyemarakan rumah keagungan Tuhan. 13. Kami pasukan penuai. Kekuatan kami adalah Tuhan sendiri. Kami menanti-nantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru. Kami tajam dan tepat dalam setiap buruan. Kami terbang meroket karena anugerah dan perkenanannya. Kami rindu dan menantikan diangkat di awan-awan bersama Dia. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Deklarasi perlindungan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. 1. Kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. 2. Kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Amin. 3. Kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. 4. Kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. 5. Kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami sekeluarga dan 10.000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6.
Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang maha tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya dengan panjang umur Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2021. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa tahun 2021 pengurapan minyak dan anggur berlaku dan menjadi milik keluarga kami, sehingga kami sehat jasmani dan rohani. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya pengurapan keintiman berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 3. Saya dan keluarga saya percaya sepanjang tahun 2021 Tuhan beri kemampuan untuk selalu melekat pada Tuhan Yesus Kristus. Amin. 4. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan sehingga pelita kami terus menyala. Amin. 5. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk masuk dalam terobosan baik jasmani maupun rohani. Amin. 6. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan berikan kemampuan untuk hidup dalam pujian dan penyembahan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk dapat mengerti dan memahami hati Bapa. Amin. 8. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk tetap beriman sampai garis akhir. Amin. 9. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mencapai puncak destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya percaya bahwa kendaraan percepatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi milik saya dan keluarga saya. Amin. 11. Saya dan keluarga saya percaya tongkat otoritas berlaku buat saya dan keluarga saya. Amin. 12. Saya dan keluarga saya percaya Tuhan beri kemampuan untuk mempunyai hati hineni dan menjadi generasi terdahsyat. Amin, amin, amin. Mari Roh Kudus, ajari kami Tuhan, berikan pengertian pewahyuan yang baru untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan Engkau yang memberikan kemampuan untuk setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita belajar bersama ya saudara dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Yohanes 15 ayat 9 sampai 12. Judulnya itu perintah supaya saling mengasihi. Dibaca sama-sama yuk, bareng. 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu.
tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Amin ya saudara. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan bahwa seperti Bapa telah mengasihi Tuhan Yesus, demikianlah juga Tuhan Yesus telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Kita percaya dan yakin ya saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus itu mengasihi saudara dan saya. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya ya saudara. Jadi ketika saudara dan saya menuruti perintah daripada Tuhan, kita harus saling mengasihi. Kita harus membuat setiap saudara dan saya ini ada di dalam Tuhan. Ya saudara, dikatakan di ayat 11 supaya apa? Supaya dikatakan semuanya ini Kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya saudara. Matius 24 ayat 12 dikatakan. Matius 24 ayat 12. Dikatakan bahwa dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini khotbah akhir zaman ya saudara di dalam Matius 24. Jadi ini menjadi satu peringatan buat saudara dan saya supaya kasih kita juga tidak menjadi dingin ketika saudara dan saya menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah Tuhan Alkitab mengatakan bahwa Allah itu kasih ya saudara-saudara. Allah itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Oh bukan itu. 16 maksudnya. Nah ini. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kuncinya ketika saudara dan saya ada di dalam Allah. Seperti pokok anggur dan ranting ya saudara. Yohanes 15 dikatakan ketika ranting itu tidak menempel pada pokok anggur, maka ranting itu tidak bisa berbuah. Demikian juga saudara dan saya. Ketika tidak melekatkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana saudara dan saya dapat menuruti perintah Tuhan ya saudara. Allah itu kasih. Jadi ketika saudara dan saya melekatkan hidup kepada Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kasih adalah salah satu buah roh ya saudara-saudara. Bagaimana kita bisa mempunyai kasih? Kuncinya ketika saudara dan saya melekat kepada Tuhan. Seringkali orang
menjadi senjata. Katanya orang Kristen kok enggak punya kasih ya saudara-saudara. Ketika permohonannya, pertolongannya tidak dikabulkan. Jadi ketika dia ngomong gitu, bukan sedang menuruti perintah Tuhan ya saudara-saudara, tapi sedang menuruti keinginan sendiri untuk apa yang menjadi permohonannya, apa yang menjadi kerinduan kita, itu dikabulkan Tuhan. Ada satu cerita di dalam Yohanes 11 ya saudara-saudara, ketika Lazarus juga sakit. Dikatakan Lazarus itu orang yang dicintai Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi ketika Lazarus sakit, di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6, sengaja Tuhan Yesus itu tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kan maunya Marta dan Maria kalau sakit ya cepet-cepet datang, jangan keburu mati, terlambat gitu ya saudara-saudara. Tapi itu gambaran buat setiap saudara dan saya juga. Ketika kita memerlukan pertolongan, ya cepetan Tuhan, cepetan gitu ya saudara-saudara. Katanya Tuhan itu kasih, ayo cepetan tolong saya. Benar ya saudara-saudara, seringkali saudara dan saya ini seperti itu. Tapi cerita di Lazarus ini memberikan juga satu gambaran yang lain. Tuhan Yesus tinggal 2 hari lagi, enggak cepet-cepet datang ketika dikatakan Lazarus sakit. Bahkan Tuhan Yesus datang ketika Lazarus sudah 4 hari ada di dalam kubur. Sehingga Marta Maria mengatakan, kalau Tuhan Yesus datang, saudaraku pasti tidak akan mati. Ya saudara-saudara. Tapi cerita ini kita belajar Yohanes 11 ayat yang ke-15. 14 dulu, 14. Yohanes 11 ayat 14. Karena itu Yesus berkata terus terang, Lazarus sudah mati. 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Ya ini saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus itu tidak cepat-cepat datang, malah tinggal 2 hari dulu. Ya saudara-saudara, supaya apa Alkitab bilang? Supaya kamu dapat belajar percaya. Untuk kita melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih ya saudara-saudara. Allah punya waktu, Allah punya cara, Allah punya banyak bentuk pertolongan ya saudara-saudara. Dan ujungnya kita tahu Lazarus dibangkitkan. Marta dan Maria melihat kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan terjadi. Lazarus yang sudah mati 4 hari, sudah bau busuk, ya saudara-saudara, juga dapat dibangkitkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagian saudara dan saya untuk kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Untuk kita tetap menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena saudara dan saya ini percaya bukan dengan kekuatan kita. 1 Yohanes tadi udah dikatakan bahwa Allah itu kasih. Jadi kita harus tinggal di dalam kasih. Yohanes 15 juga dikatakan tinggallah di dalam aku. Balik dikatakan lagi yuk, lihat lagi yuk. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bagaimana saudara dan saya bisa saling mengasihi ketika saudara dan saya melekatkan hidup kita kepada Tuhan yang Allah itu kasih. Ya saudara-saudara, Allah itu kasih. Sehingga kasih Tuhan itu yang akan memampukan
saudara dan saya juga untuk saling mengasihi. Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih itu menutupi pelanggaran. Kasih itu mempersatukan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Banyak ya saudara-saudara. Kalau baca Alkitab bagaimana tentang kasih. Bagian hidup saudara dan saya. Ayo sama-sama melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga kasih Tuhan itu bisa kita berikan. Bukan saja untuk mengasihi sesama, terlebih kita mengasihi Tuhan. Karena kekuatan, kemampuan kita bukan dengan kekuatan dan gagah kita. Karena tidak seberapa, Alkitab bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sehingga kita hidup dapat berbuah. Berbuah salah satunya buah kasih ya saudara. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-11 maksudnya. Yohanes 15 ayat yang ke-11 yang pertama ditayangkan tadi. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ya saudara-saudara, ini yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Ketika kita belajar saling mengasihi, memang enggak gampang ya saudara-saudara. Kalau orangnya baik sama kita, kita baik lagi sama dia, bisa saling mengasihi. Tapi kalau orangnya yang menjengkelkan ya saudara-saudara, ya minta kasih karunia Tuhan ya saudara-saudara. Karena kekuatan kita tidak seberapa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa belajar memenuhi apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita saling mengasihi. Tinggallah di dalam kasih Tuhan ya saudara-saudara. Sehingga kita bisa mengalami sukacita Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan sukacita Tuhan itu penuh, enggak separoh. Penuh ya saudara-saudara. Sehingga hati kita ini punya kelegaan. Hati kita ini punya damai. Hati kita ini penuh dengan sukacita. Ketika kita belajar memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk kita saling mengasihi. Itu saja share firman Tuhan. Biar Tuhan Roh Kudus yang akan memampukan untuk kita boleh saling mengasihi. Amin. Ada perkara-perkara yang kita akan hadapi sehingga membuat Tuhan akan ngetes kita. Apakah benar-benar kita sudah mempraktekkan. Sebab setiap kali kita mendapatkan firman itu jangan berpikir oh itu buat orang lain. Ya, itu bukan buat saya. Tapi justru kita kalau mendapatkan sesuatu kita tahu itu buat saya. Pertama kali kita katakan itu buat saya. Dan kalau hari ini Tuhan memberikan kepada kita satu tip, suatu firman yang mengatakan saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu, saling mengasihi. Nah, kita akan mempraktekkan hari-hari ini tentang kasih. Coba ditayangkan 1 Korintus 13 ayat 4 ya. Ini kriteria kasih. Kasih itu apa saja ya. Coba ditayangkan 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Ya, yuk kita baca sama-sama supaya kita mempraktekkan dengan perkataan kita berbicara, dengan hati kita percaya, terus kita menjadi pelaku firman yang pelan-pelan ya. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Sabar. Nah, hari-hari ini pasti kamu akan mengalami sesuatu yang sampai tidak sabar. Ya. Tapi kita harus tahu, oh saya diajar untuk mempraktekkan apa arti sabar ya. Lalu kasih itu murah ya. Mungkin kamu saat-saat ini beberapa hari ini akan mengalami yang mengatakan dimintai sesuatu yang sebetulnya gak pengen kasih kitanya. Nah
Tapi diajar tentang kasih itu harus murah hati. Ya. Ia tidak cemburu. Ya. Sudah saya nggak akan ceritain tentang cemburu. Tapi satu hal, contoh cemburu itu bukan berarti antara suami istri saja, antara pacar, bukan masalah seperti itu. Tapi cemburu di sini adalah iri sama orang lain. Kok itu punya ya, aku kok enggak. Itu kok baik ya, aku kok enggak. Itu kok bisa beli ini ya, aku kok enggak. Itu termasuk cemburu. Ya, kita harus tahu yang seperti itu Tuhan tidak mau. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak memegahkan hari dan tidak sombong, itu jelas, ya jelas. Apa yang perlu dibanggakan kita harus tahu dari mana kita diambil. Ya, teruskan, ya. Tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah ini kalau tidak sopan sudah ngerti apa artinya mencari keuntungan diri sendiri. Selalu untuk saya, nomor satu saya, ya. Tidak pernah, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah ini agak sulit, tidak pemarah tuh. Pengennya nggak marah, tapi kalau ngelihat sesuatu hal yang nggak benar, nggak suka kurang bisa sabar. Dan pertama kali Tuhan bilang sabar, terus. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran. Ya, terus menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar lagi ya. Hati-hati ya hari ini ya. Hati-hati besok, sabar ya. Terus kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak akan berkesudahan, everlasting. Ya. Harus punya kasih sampai kita bawa ke surga, itu tetap harus mempunyai kasih. Ya itu aja tip tambahan hari ini. Ingat, pasti hari-hari ini mengalami sesuatu, ingat harus mengasihi satu terhadap yang lain. Ya, yuk kita berdoa. Bapak, berikan kami bisa mengerti orang lain Tuhan. Karena kalau kami bisa mengerti orang lain, kami akan sabar. Kalau kami bisa mengerti orang lain, kami akan mempunyai kasih Tuhan. Buat kami mengerti, buat kami mengerti. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Biarlah hari-hari di hadapan kami boleh mempraktekkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Saat ini kami tetap berdoa untuk kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memenuhi kami di dalam kasih-Mu, supaya kami boleh memancarkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Dalam perkataan, dalam tindakan dan perbuatan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Saat ini tetap kami mau berdiri dan berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa saat ini mengenai masalah pandemi Tuhan. Kami tetap berdoa supaya Engkau berikan jalan keluar yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang bisa memberi hikmat dan marifat untuk mendapatkan jalan keluar, untuk mendapatkan vaksin yang benar. Apakah itu perlu atau tidak buat hidup kami. Tuhan, kami berdoa saat ini Engkau akan mengentaskan akan bangsa kami dari masalah ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, Engkau pagari akan bangsa kami ini. Engkau pagari akan Indonesia ini. Ada efes damim dalam setiap langkah hidup kami. Dalam setiap teritorial yang ada di Indonesia ini. Engkau berikan efes damim Tuhan, sehingga tidak ada kuasa kegelapan, sakit penyakit apapun yang lebih parah boleh masuk dalam
rumah kami, dalam keluarga kami, dalam kota kami, dalam provinsi kami, dalam negara kami ini. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa untuk musibah-musibah, tanda-tanda akhir zaman yang mau tidak mau kami harus melihat, kami harus mengalami. Tapi satu perkara kami minta, biarlah tidak ada suatu korban yang besar Tuhan, tapi Engkau yang akan membuat semua secara minimal. Musibah apapun Tuhan, saat-saat ini kami bisa melihat penggeseran-geseran di lempengan-lempengan di bawah tanah mulai bergerak saat ini ya Tuhan. Karena ada perubahan antara musim penghujan masuk kepada musim kemarau. Kami minta di dalam nama-Mu, pergeseran-pergeseran di bawah bumi ini Engkau sendiri akan mengatur Tuhan, sampai tidak akan terjadi tsunami, tidak akan terjadi gempa bumi besar-besaran. Kami percaya Tuhan, mau tidak mau akan terjadi, tapi minta pengaturan dan kedaulatan daripada-Mu untuk terjadi buat setiap tanah yang kami injak. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Kami sangat percaya Engkau akan tetap memberikan perbedaan antara orang yang berharap kepadamu dengan orang yang tidak berharap kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang Kau bedakan. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas di dalam segala sesuatu. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami mempersembahkan ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biar semuanya berasal daripada-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu, anugerah-Mu besar buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami, mata yang tertuju kepadamu Tuhan. Telinga yang kami mau mendengar akan apa yang Engkau katakan. Bibir mulut kami senada dengan apa yang Engkau ingin katakan Tuhan. Hati kami Engkau buat tetap melekat kepadamu. Dan semua keraguan-raguan kami, kebodohan kami, ketidakpercayaan, ketakutan kami, Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memberkati kami di dalam menghadapi apapun bersama dengan Engkau. Tangan kami olesi minyak ini, semua pekerjaan hari ini kami terselesaikan dengan baik. Dan tidak ada sesuatu yang kececer yang kami akan terima. Semua kami terima dengan utuh dan berkat-Mu dapat kami nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kaki kami Tuhan, supaya kaki kami ini jalan pada jalan-Mu dan tidak berjalan menyimpang daripada apa yang sudah Kau tentukan untuk kami jalani. Terima kasih Bapa, hari ini Tuhan kami tetap percaya penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kami bersama dengan Engkau melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat